napa niki kok pun dienten lalapane ning rungene lelene? Nggih, kita perkenalkan, ini Nggih. namanya perkebunan hidroponik. Hidroponik. Iya, Bapak-bapak. Ini berarti sebelum jadi dukuh juga memang usaha ini. Iya, sudah sejak 2017 sampai sekarang. Hmm. Nandur tanpa lemah. Nggih, ini namanya sistem pertanian hidroponik dengan sistem NVT. Waduh, apa kuwi? NVT, napa Nggih. niku NVT? Itu singkatan dari Nutrient Film System. Oh, nutrient Nggih. film system. Heeh. Berarti itu kan water. pupuk cair ya. Bukan pupuk cair. Bukan mah niki sok keminter lho senengane. Takon nih. Pupuk cair niku kan padha karo nanti mengke enten tletong-tletong meke terus dijari banyu ngoten niku boten. Boten ra ngono kuwi konsepe nggih, Pak. Tak bilani. Pak penewu nggih, Pak. Apa newu Aduh, melu. konsepnya apa? Jelaskan, kami pengen tahu Ya, ya. jadi pertanian hidroponik itu seperti pada katanya adalah hidroponik. Nah, Oh. hidroponik itu cara bercocok tanam dengan menggunakan media air, di mana air tersebut mengalir 24 jam, yang di situ itu sudah ada nutrisinya, yaitu nutrisi A dan B di mix. Ada. Berarti ini media tanam nggih. Iya. Mboten saged media TV dan hiburan. Bukan. Film kartun. Nggih. Oh, terus ngatu, Mbak. Ini dulu pertama kali saya ngajari sinten ngeten nggih. Kita dulu belajarnya dari teman kami. Hmm. Kebetulan dulu suami saya bekerja di Jepang, pernah melihat pertanian seperti ini. Jadi karena beliau juga mencintai sayur-sayuran, terus akhirnya kok di sini ada ide seperti ini, akhirnya kami juga ikut memilih pertanian hidroponik ini untuk dilakukan di rumah. Karena ketika kita mau bertani tetapi nggak punya lahan, kita jadi pikir kita harus gimana caranya biar bisa bertani. Gitu. Terus akhirnya kita menggunakan lahan yang 7 kali 12 meter ini untuk pertanian hidroponik. Oke, sulit mboten niki? Sulit napa Mas Wan ngeten nggih? Ayam. Sulit ayam. Nggih. Ya. Bertani seperti sulit Mbak, susah mboten? Boten. Kalau menurut saya ini adalah pertanian yang dengan sistem sangat mudah. Tidak perlu kotor, tidak perlu macul. Terus kita setiap harinya cuma kita tinggal ngecek karena di situ ada auto detektor yang mengukur untuk suhu dan nutrisinya. Kan kita dulu punya standar. Jadi setiap pagi dan sore kita tinggal ngecek aja di situ detektornya apakah suhunya terlalu panas, kita tinggal ngejoki air lagi, terus apakah nutrisinya kurang kita tinggal tambahin. Ini kenapa cuma satu jenis sayuran? Nah, ini mungkin Pak Panewu bisa menambahkan, Pak. Nggih. Ini mungkin bisa dikembangkan dengan beberapa saat atau mungkin pengen inovasi seperti apa, Pak? Nah, ini seperti yang saya singgung tadi bahwa pemanfaatan lahan pekarangan itu akan sangat support terhadap ketahanan pangan. Dan karena kebutuhannya masyarakat yang lebih banyak, nggih, ya nanti monggo mungkin bisa dengan tanaman-tanaman yang lain yang mungkin dibutuhkan oleh warga sekitar, termasuk juga tanaman yang secara ekonomis memang bernilai baik, bernilai tinggi. Nah, ini untuk bisa dikembangkan di tempat-tempat yang lain karena memang sudah sangat terlihat baik, berhasil dan positif. Nah, ini kiat-kiat dari Bu Dukuh ini nanti supaya bisa ditiru oleh KWT-KWT yang lain sehingga memperkaya usaha untuk ketahanan pangan di tempatnya masing-masing. Oke. Sangat Berarti baik. ini mungkin bisa nggak selain tanaman sayuran, Wit gedang. sengon, laut, Wit gedang ngoten nggih. Kejati. Iya, bisa di sebelahnya nggih. Jadi kita pilih satu produk, Pak, satu tanaman saja karena dulu kita punya varietas banyak. Contoh misalnya kita ada sawi, terus kita ada stroberi, terus ada daun mint, ada bayam Brasil, akan tetapi permintaan pasar ternyata paling banyak adalah selada keriting ini. Oke. Ya, jadi kita memilih satu produk aja dan pasar serta nilai jualnya lebih tinggi. Ini ngapunten ini dengan ibu-ibu yang ada di belakang. Apakah bisa mengikuti dengan teknologi yang sekarang semakin update dan berkembang di dunia? Ya, tentu saja bisa karena ibu-ibu ini tinggal melihat saja. Prosesnya mudah sekali untuk diduplikasi. Ya, jadi tidak sulit untuk meniru kegiatan proses ini, cuma kita harus benar-benar jelimet. Terus kenapa dari usaha awal sampai sekarang kita masih eksis? Justru kita punya
sekarang yang dulunya punya 1 sekarang ada 2 greenhouse itu karena kita selalu punya inovasi dan diferensiasi. Oke, luar biasa. Wuh, inovasi tiada henti. Ya. Nah ini berarti kita bisa pindah lokasi satunya lagi. Di mana kalau lokasi yang satunya ini Bu? Ya, Cukup. kurang lebih nanti kita 2000 km dari sini. Mari kita naik jet yang sudah disiapkan oleh kru. Oke, Oke. oke. Monggo, monggo. Ya. Wayang ngombe obat toh. Aduh, monggo, monggo, monggo. Monggo, monggo. Apa yang anggona? Aku senang sekali. Iya, Bapak Ibu, ini sekarang bisa dilihat kalau yang di kebun ini adalah hasil dari expand kami atau pengembangan usaha hidroponik kami di kebun yang kedua. Jadi karena di sana sudah tidak muat lagi, kita punya lahan sempit lagi yang bisa kita gunakan Ya. untuk pertanian. Berarti ini berapa kali berapa? Kalau ini 6 kali 12, beda 1 meter sama yang di sana. 6 kali 12. Iya. Nah, ini berarti kalau membuat lahan seperti ini buat beli tanah sebelahnya cukup no. Yung, wah. Kos biayanya loh Mas. Mm. Nah itu Ben iso ngasih BEP itu butuh berapa tahun untuk modal awal sampai ini. Jadi setiap usaha pasti selalu kita menggunakan skala kelayakan bisnis ya. Ini sudah secara penelitian kita juga sudah menghitungnya Pak Penewu juga ya. Ini kurang lebih 10 bulan kalau usahanya tanpa ada gangguan itu sudah BEP. Dengan Contoh gangguannya apa? gangguannya kendala. sebenarnya tidak banyak. Mungkin kita beri salah satu contoh ketika kita memulai kegiatan pertanian hidroponik yang di kebun 1 itu dalam 1 tahun kita belum pernah gagal panen. Baru setelah tahun kedua kita ada gangguan sedikit, itu berupa satu biasanya karat daun seperti ini Pak. Kalau sudah karat daun atau nanti kena virus. Kalau virus biasanya terjadi akarnya busuk. Nah, kalau Bapak bisa lihat, saya kasih contoh sedikit ya, tapi sebenarnya nggak boleh diangkat sih. Kenapa nggak boleh? Nanti stres. Saya sama Pak Penewu tadi ngangkat 2 kali. Wow. Nah, kalau yang seperti ini dia termasuk tumbuhan yang sehat, karena akarnya putih. Nah, kalau yang terkena virus biasanya akarnya hitam. Terus membusuk. Akhirnya karena instalasinya itu mengalir 24 jam, tumbuhan yang lain juga kena. Nular gitu. Betul. Itu nggak baik. Biasanya Bisa kalau stres toh. Iya. kalau ada gangguan gitu sering diruqyah. Botan, kita langsung kubur hidup-hidup. Kalau nganu Mbak, Contoh yang nggak sehat tadi mana bisa dicontohkan nggak? Tidak ada. Kalau di sini Oh. tidak ada. Kalau yang karat daun itu terjadi karena suhu yang terlalu panas. Oke. Kalau kena virus biasanya akar busuk itu harus semua disterilkan. Berarti ini segala musim nggak masalah ya? Tidak Hujan masalah. mau panas. Tidak terpengaruh musim. Oke. Kalau gini Mbak, Nggih. misalnya kan ini anggotane oke. Iya. Terus biasanya anggotane oke kadang kan uang kan sing sregep, ana sing njur patah di tengah jalan lah. Untuk mempertahankan eksistensi dan kekompakan dari KWT ini pripun resepnya? Ya, kita selalu adakan doa bersama, Pak. Ya. Memohon kepada Tuhan supaya kami selalu solid, itu yang pertama kita lakukan. Solid ya. apa Mas Suat? Solid pitik. Obat. Tapi ya wong ini ngomong serius ya mah ming diledek. Untuk menjaga apa ya namanya solid, solid itu kan. Ya. Menjaga Kekompakan. kompak. Nah, itu Sebenarnya pripun? kita sudah membagi tugas kita masing-masing. Ya, kalau kita sudah diberikan tugas masing-masing dan sesuai dengan job desk-nya, kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan setiap harinya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi job desk yang jelas memberikan tanggung jawab yang baik kepada masing-masing anggota di setiap bagiannya. Terus Oke. akhirnya kita selalu dalam satu gerakan menuju sukses. Asik, Wah, asik, banget. asik. Kayak Pak Panewu. Iya. Pak Panewu. Ngantuk iki mau nek ra tak gurah tangi Pak aku ngono. Nah, ini Pak. Pembinaannya Pak, ini biar teman-teman ini ya istilahnya kan inovasinya Ya. banyak. Ini mungkin butuh perhatian ekstra dari Kapanewu. Nah, ini pengen di planningkan seperti apa Pak untuk ke depannya Pak? Ya, jadi untuk secara umum ya, Hmm. eksistensi dari KWT ini sebagai salah satu pemangku kepentingan di pemerintah kalurahan, kita memfasilitasi diantaranya untuk perencanaan
pembangunan di tingkat kelurahan. Jadi untuk perencanaan pembangunan itu kita selalu melibatkan unsur-unsur, salah satu diantaranya adalah dari kelompok wanita tani ini untuk memastikan agar apa yang menjadi aspirasi, yang menjadi kebutuhan itu nanti bisa tercover dalam perencanaan kebijakan baik di tingkat kelurahan maupun nanti naik ke tingkat Kapanewon sampai dengan tingkat kabupaten. Kemudian adanya inovasi-inovasi ini kita inventarisir, kemudian tadi dalam setiap kesempatan kita bisa menyampaikan ke kelompok di wilayah yang lain untuk bisa mengikuti apa yang menjadi tren positif di tempat ini. Kemarin kita juga mengumpulkan untuk ada yang budidaya aloe vera atau lidah buaya. Nah, itu lidah buaya itu bisa menjadi produk yang olahannya bermacam-macam. Ada keripik bahkan, keripik lidah buaya, ada manisan dan sebagainya. Itu yang juga kita duplikasi ke pedukuhan-pedukuhan yang lain supaya nanti bisa lebih banyak aset yang ada di masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk produksi seperti itu. Oke. Wah, ini luar biasa ya. Kalau nganu Bu Duko, untuk kesejahteraan ya mungkin kan taraf hidup ibu-ibu di sini kan dari yang belum ada kegiatan sekarang sudah ada. Peningkatannya piye Bu? Misalnya biyen sing durung tuku meja kursi saiki wis iso neras omah ngono. Wedak pawon barang. Nggih, paling tidak harapan kami untuk kegiatan KWT ini bisa meningkatkan pendapatan ibu-ibu ya, yang dulunya hanya di rumah saja, sekarang kalau setiap bulannya kalau dari pertanian ini sendiri bisa menghasilkan 2,5 sampai 3 juta, lumayan tuh Pak. Satu orang? Ini, ya, Untuk satu. Untuk anu ya, untuk apa hidroponiknya ya. Ya, hidroponiknya adalah ini. satu kebun ya, Satu satu kebun. Jadi kita selalu redikan stok, jadi setiap minggunya kita membibit, setiap minggunya kita panen. Gitu. Di setiap meja kita sudah setting, setiap minggunya kita panen. Jadi ketika ada konsumen membutuhkan, kita selalu ready. Ini nganu dijualnya kemana? Apa ada yang datang? Apa sudah ada pengepul sendiri? Semuanya bisa, karena kita melaksanakan konsep direct selling juga. Mereka atau beliau-beliau yang membutuhkan bisa langsung ke sini. Atau kita biasanya untuk menjual cepat dengan jumlah banyak, kita sudah punya reseller. Oke. Gitu. Nah ini Pak Panewu, ngapunten Pak, kalau mungkin ke depannya pelatihan-pelatihan seperti apa yang mungkin pengen dilakukan untuk menunjang dari inovasi ibu-ibu ini? Ya, jadi khusus karena ini bidangnya adalah pertanian KBT ini, dan di Kapanewon ini ada BPP, Balai Penyuluh Pertanian, maka selama ini juga sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada, baik itu meliputi dari teknis budidaya sendiri, kemudian termasuk pengolahan tadi, apa yang sudah diproduksi di lahan pertanian itu bisa dibuat berbagai macam variasi olahan yang menarik, kemudian nanti juga berkaitan dengan jaringan pemasaran yang itu memang dibutuhkan. Jadi untuk membahas masalah pertanian memang sektornya bisa berbagai sektor dari hulu sampai hilir, memang perlu untuk mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Dalam ini kita punya BPP di Kapanewon Sedayu yang selalu setiap saat mendampingi KBT untuk bisa berkegiatan dengan baik. Oke, berarti suatu saat misalnya KWT nih gen kula pengen belajar mriki carane nandur ngeten iki boleh ya, Mbak ya? Boleh. Boleh. Goreng Sudah pangsit boleh. Pernah belum ada yang kunjungan dari KBT mana? Timika misalnya. Iya, jadi kita setelah adanya pertanian hidroponik itu, kita termasuk salah satu produk unggulan yang di Sedayu. Biasa dipakai untuk kunjungan, baik dari dinas, sekolah, maupun dari mana saja yang ingin belajar tentang pertanian hidroponik. Oke, nah ini mungkin sebagai closing statement ya Mas Wak ya. Harapan ini, dari Mbak Ayu. Satu-satu, Pak Panewu dan Pak Mbak. Panewu, monggo Pak Panewu. Harapan kita eksistensi dari KBT ini bisa terus mendapatkan fasilitasi dari pemerintah, termasuk juga kita di Sedayu ini banyak sektor industri yang itu juga ada kegiatan sosial dari CSR, ya kita harapkan nanti bisa berpadu untuk bisa mendukung adanya inovasi-inovasi dan kegiatan produktif yang dilaksanakan khususnya oleh KBT ini. Kemudian harapan kita nanti ke depannya di semua pedukuhan ini bisa ada kegiatan KBT yang berbagai macam tadi itu, dan semuanya bisa ikut
mensukseskan program ketahanan pangan, baik itu melalui sektor produksi, sektor distribusi maupun sektor konsumsinya, sehingga betul-betul konkret di tengah masyarakat ketahanan pangan itu bisa terwujud. Wah. Keren. Hidup Pak Pane Bu. Hidup. Yup. Sekarang Ya, hidup kok, ya. Bu Duko. Iya. Pertanyaan lemparan. Wah, lemparan. Harapan tadi ya? Harapan. Saya tepat-tepat. Harapan saya tadi nasi, telur, sama Nah, gorengan. benar. Waduh. Pukes Mas, jemputin wargamu. Wis sarapan. Iya, oh, bukan Tak ya. lurusnya sarapan. Lucu menata Oh iya, lurusnya. oh. Ya. Nggih. Jadi kalau harapan kami ke depannya nggih untuk para petani ya, untuk para petani khususnya petani milenial di Bantul dan sekitarnya. Untuk bisa bertahan menjadi seorang petani itu tidak mudah. Jadi kita perlukan inovasi dan diferensiasi. Jadi menurut saya adalah petani milenial itu adalah petani yang keren. Karena selain muda, dia juga produktif dan tidak malu menjadi seorang petani. Hidup petani. Hidup petani. Ukser dari kampung kita. Film-film susah. Terima kasih sudah sangkep, sudah komplit Mas Pur. Terus kita ngapain? Loh kita nganu sekarang ayo tulan-tulan lagi toh nang di sini ki ya banyak potensi liyane kok ya. Kita icip-icip. Icip. Oh, iya, iya. Mari. Moga-moga. Saya tempat derekkan lagi. icip-icip pangsit maupun onde-onde meringis. Purno dito ya. Ditunggoni nang kene jare arep nyolong jambu kok saking suwene. Oh, nganu tak opek jambu. Ngene buduko kok nek nganu bagi loro. Yo, beres aku mengko nunggoni kene mbok menawa wong teko. Ra teko ya wis. Ra apa-apa. Antenane. Tampete ra apa-apa. Apa hawa-hawa? Aku dapat yang kamu Kamu karo inginkan. jambumu dok. Tiba berarti karo mangan kamu. Ora wi jenenge setia kawan ngene iki tak Wis, petik. pinter kowe koyo. Dibagi loro sing Bagi loro, adil. kok sing adil. Yo aku tak ronget cokot Kowe, semote. yo, siji. Aku siji. Weh, ya ngene Ya. jenenge sing adil ki lho an. Kowe loro. Loro. Aku ya loro. Lah iya adil ki Adil ngono. toh, nah. Iki gua. Ora tangis kok Sik ya. ta, sik ta aku sik nggawa tak rewangi menek lho an. Piye to ngene iki lho. Kowe pira? Siji. Aku ya siji. Heeh. Kowe pira? Loro. Aku ya loro. Ha ngono ku ra adil kok ya. Sik ta kok hitung-hitungan ra cetha Wah, ta. kowe kira. Ayo ngono. Gak aku nek ngono kuwi carane. Aku piye buak sijine men Ya adil. ora, wis saiki ngene. Iki ki awak dhewe mubeng-mubeng. Wis dikai maneka warna ilmu, manfaat nang kene. Betul. Iki pamitan. Apik Sing iki. apik. Sing ngomong ayo gek wis. Para rawuh sedaya. Ah, ngono kuwi coba. Wonten ing adicara les bulan punika Matane ngematke kono, Eh, ora aku- kaya nginceng dompet. aku duta saraya tok matak-matake. Heeh. Matur nuwun kanca-kanca yang sampun nyawiji wonten ing adicara layah-layah yang sampun SMS. Aduh, kok Ah, padha ki nek les pendak ndi. yang sampun melu dolan-dolan. Mengikuti perjalanan kita hari ini. Nggih. Sanes wedal nanti kita ajak ke Berjumpa tempat-tempat kembali. yang lain, no, Nggih. toh. Iya. Nyuwun agunging pangapunten kula ingkang minulya Fuad. Kula rada minulya pun segi panjang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, dilutus gini. bu kapake. Dimut wae enak kok.